Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد وعد المتقون قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam dan juga nikmat sehat, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang kalau kita ingin hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung daripada setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya pasti kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mencerminkan diri kita di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi daripada setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ini bukan serta-merta kita ini cuma bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat daripada syukur adalah tadi kita berusaha untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu agar kelak kita dikumpulkan bersama beliau dan juga mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan yang lalu kita masih di dalam bulan Ramadan, kali ini kita masih suasana Syawal, artinya suasana Idul Fitr. Maka begitu cepat waktu berlalu, maka jangan pernah kita lengah, jangan sampai kita lalai daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini membuktikan betapa dekatnya kita sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kalau Allah mau ambil, maka selesai kita. Maka ini salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu senantiasa saksama, agar selalu senantiasa kita cermat. Jangan sampai kita lupa bahwa sesungguhnya kehidupan daripada kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Jangan sampai kita ini keenakan sama dunia sampai-sampai kita lupa dengan akhirat. Jadi ini salah satu pelajaran penting. Kemarin masih Ramadan atau udah Lebaran, dikit lagi Dzulqa'dah, masuk lagi Lebaran haji, dan seterusnya. Ini adalah salah satu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berhati-hati ketika kita hidup di muka bumi ini. Lalu kita balik ke pembahasan kita yang selama ini kita bahas, yaitu tentang siratun Nabi alaihi salatu wassalam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan yang lalu kita membahas
yaitu awal mula Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya menjadi Nabi, kemudian menjadi Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, dan juga sebagai penyempurna risalah syariat daripada rasul-rasul yang sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi, jangan kita percaya. Ntar ada si A klaim ada nabi nih, terus kita ikutin, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Dan ini bukan hanya klaiman daripada hadis Nabi SAW semata, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayat, sesungguhnya Muhammad itu bukan bapak daripada bapak kalian, atau bapak daripada anak-anak kalian, walakin khatamun nabiyyin, akan tetapi dia adalah sebagai penutup para nabi dan rasul. Jadi benar-benar kuat pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sengaja Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada khilaf. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis mungkin bisa derajatnya dhaif, lemah, ataupun palsu dan sebagainya. Tapi ini sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran supaya nggak ada keraguan di hati umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penutup para nabi dan rasul. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya adalah utusan Allah, maka dia adalah pendusta. Dan ini adalah salah satu tanda daripada tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil adalah kata Nabi SAW, sayatuna alaikum thalathuna kadzabun, akan datang kepada kalian nanti di akhir zaman orang-orang yang 30 orang yang mengaku sebagai apa? Sebagai nabi-nabi palsu. Para ulama menjelaskan, ulama hadis, ketika Nabi menyebut kata-kata thalathun ini bukan sebagai pembatasan, tapi sebagai apa? Yang 30 itu yang paling besar, yang paling berpengaruh. Tapi ada lagi, kalau bahasa kita ini kroco-kroconya itu ada. Makanya di sini banyak, luar biasa kita lihat orang ngaku nabi palsu. Maka hati-hati, ini adalah salah satu kenapa kita harus senantiasa mempelajari akidah. Selalu senantiasa kita memperkuat akidah kita supaya nggak goyah. Salah satunya ini. Lalu sekarang kita memasuki tahapan, yaitu Nabi SAW berdakwah. Dan dakwah Nabi ini mempunyai dua fase, atau memiliki dua fase. Yang pertama, da'watus sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang pada pagi kali ini insyaallah akan kita bahas. Yang kedua adalah dakwah secara al-jahriyah, secara terang-terangan. Berapa lama Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Berapa lama? Berapa lama Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Berapa? Secara 3 tahun. Di sini disebutkan 3 sanawat min ad-da'wati sirriyah. 3 tahun Nabi SAW berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Dan ini tidak ada perbedaan daripada kalangan ulama bahwa Nabi SAW berdakwah atau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang didakwahkan? Lalu kenapa Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Apa jawabannya? Jadi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi SAW bahwa dakwah itu perlu proses, enggak kucuk-kucuk langsung berhasil. Atau dakwah itu ukuran berhasilnya bukan daripada banyaknya pengikut, enggak. Itu juga enggak jadi ukuran. Yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah usahanya, ikhtiar dia. Karena kata Nabi SAW, nanti ada satu nabi pada hari kiamat enggak memiliki pengikut sama sekali. Apakah kita nanti terus bakal bilang, oh nabi ini enggak berhasil? Enggak boleh. Kita ngomong itu kafir, karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi SAW
secara khusus dan kepada kita secara umumnya bahwa dakwah ini memiliki proses. Walaupun Allah mampu untuk secara instan menolong nabinya bisa, tapi bukan seperti itu. Kenapa sih Nabi itu nanti sampai hijrah? Karena Allah bisa langsung bantu Nabi, langsung tolong Nabi. Buat kita nanti, kita mencerminkan Nabi SAW ketika dakwah. Kita lihat bagaimana situasinya. Oh seperti ini, oh seperti itu. Lalu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW untuk berdakwah secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya adalah karena ketika itu Islam baru nongol, baru muncul. Kalau Nabi langsung terang-terangan, apa yang terjadi? Bukannya Islam malah semakin muncul, yang ada semakin padat. Ibaratnya bunga baru mau baru mau kembang, baru mau kuncup, dipetik. Nah, itu ibaratnya begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara perlahan-lahan, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Dan ini waktu yang cukup lama, 3 tahun itu nggak sebentar. Bagaimana Nabi SAW membuat fondasi. Dan siapa yang pertama kali Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah? Siapa yang pertama kali? Keluarganya. Keluarga pertama, keluarga intinya. Kedua baru keluarga secara umum, keluarga kerabat-kerabat. Dan di waktu 3 tahun itu, siapa yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Nabi SAW? Terbagi menjadi 4 orang. Yang pertama, siapa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita? Istrinya yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, 11-12 seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diajak beriman kepada Nabi SAW, gak pakai A, gak pakai B, langsung dia beriman kepada Allah, kepada Nabi SAW. Lalu dari kalangan laki-laki dewasa siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kita akan sedikit menceritakan kisah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Dari kalangan anak muda. Siapa dari kalangan anak muda? Hah? Enggak. Ali enggak masuk anak muda ketika itu. Siapa anak muda? Anak angkatnya Nabi SAW yaitu Zaid ibn Harithah. Baru dari kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena ketika Ali bin Abi Thalib masuk Islam, umur beliau antara umur 8 sampai 9 tahun. Jadi masih kecil. Jadi pas perempuan dewasa, laki dewasa, anak-anak remaja atau anak muda, lalu anak kecil. Yang pertama kali Nabi SAW ajak adalah istrinya. Kenapa? Karena yang serumah. Masa yang orang luar dulu, yang rumah nggak diselamatin? Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang paling pertama kita jaga? Ya istri kita. Masa istri kita maksiat kita diemin? Jadi salah satu suami yang dayuth yang disebut oleh Nabi SAW yang nggak punya rasa cemburu adalah apa? Bukan ketika untuk perempuan misalnya berbicara dengan lawan jenisnya tanpa ada keperluan yang syar'i, bukan hanya sebatas itu. Tapi ketika istrinya berbuat maksiat, melanggar syariat Allah, dia diam, itu termasuk salah satu suami yang dayuth. Atau sebaliknya, dayuth itu bukan hanya disifatkan oleh suami, begitu juga istri juga disebut dayuth. Kalau dia nggak punya rasa cemburu ketika suaminya berbuat maksiat atau melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ditegur.
Kan sekarang banyak, oh ini nggak apa-apa, alasannya profesional kerja, banyak begitu. Suami istri itulah yang disebut dengan dayuth. Dan dayuth nggak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boro-boro nyium bau surga, boro-boro masuk nyium bau surganya adalah enggak. Maka ini diperlukan. Tapi jangan sampai kelebihan juga, kan banyak tuh. Cemburunya terlalu berlebihan, itu juga nggak bagus. Akhirnya bisa apa? Menghancurkan rumah tangga. Sesuai porsinya aja. Kalau kira-kira kita perlu cemburu, nggak perlu. Lalu kemudian makanya Nabi SAW yang pertama kali diajak adalah Khadijah, karena beliau adalah partner hidup. Jadi kita sama partner hidup harus yang sejalan, jangan yang beda. Supaya apa? Supaya mempermudah kita sebagai pemimpin rumah tangga. Kalau nggak sejalan, gimana? Ribet nanti, pusing yang ada. Maka Nabi SAW untuk pertama kali mengajak Khadijah radhiyallahu anha. Beliau yang pertama kali didakwahi oleh Nabi SAW, dikatakan bahwa saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Dan kemudian Khadijah tanpa pikir panjang langsung menerima risalah Nabi SAW dan juga kenabian Rasulullah SAW. Karena beliau juga pernah dikabarkan oleh Waraqah ibn Naufal bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman. Dan ternyata beliau sungguh beruntung. Nabi yang dipilih tersebut adalah sang suami daripada Khadijah radhiyallahu anha sendiri. Jadi jangan sampai nanti bapak-bapak di sini baru bangun tidur aku Nabi lagi, bilang sama istri saya Nabi. Enggak boleh, jangan sampai seperti itu. Dan kemudian sebagaimana yang kita katakan, ternyata Khadijah bukan hanya sebatas beriman kepada Nabi SAW, tapi beliau benar-benar mensupport dakwahnya Nabi SAW. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa dakwah ini perlu apa? Perlu support, perlu materi. Bukan hanya sebatas ilmu doang, tapi perlu disupport. Begitu juga yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka ini salah satu yang diungkapkan oleh Nabi SAW ketika Aisyah merasa cemburu kepada Khadijah. Kata Aisyah, aku belum pernah cemburu kepada seorang wanita seperti rasa cemburu kepada Khadijah. Padahal aku nggak pernah zamanin Khadijah, nggak pernah hidup bareng satu zaman dengan Khadijah. Karena ketika Aisyah lahir, Khadijah udah meninggal. Apa salah satu jawaban Nabi SAW? Beliau adalah seseorang wanita atau seseorang yang memberikan hartanya kepada diriku di saat orang-orang menahan hartanya. Artinya apa? Dakwah itu perlu harta. Bangun masjid pakai duit. Apa lagi? Bangun pesantren pakai materi dan lain sebagainya. Jadi dakwah itu juga perlu support. Dan inilah yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu barulah Nabi sedikit keluar. Setelah orang dalamnya masuk Islam, orang luar mulai diajak oleh Nabi. Orang terdekat siapa? Sahabat terdekat Nabi SAW dari semenjak Nabi kecil, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama asli beliau? Abu artinya ayah, Bakar artinya bukan bakar, bukan Bakar. Sebenarnya kaknya itu adalah kaknya sukun, cuman kita nggak mau repot, biasanya pakainya Abu Bakar gitu. Bakar itu artinya apa artinya? Bakar itu artinya perawan, bapaknya perawan. Karena Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh Nabi SAW dalam keadaan suci. Beliau dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Aisyah berumur 6 tahun. Tapi
tapi baru dimasuki oleh Nabi SAW, digauli oleh Nabi SAW berumur 9 tahun. Kenapa diperintahkan oleh Nabi? Kenapa Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menikahkan Aisyah umur 6 tahun? Hikmahnya adalah supaya nggak diambil sama laki-laki yang lain. Itu rahasianya. Yang kedua, kenapa digauli oleh Nabi SAW umur 9 tahun? Seperti yang Anda pernah jelaskan, umur 9 tahun zaman dulu jangan dibayangin sama zaman sekarang. Umur 9 tahun dulu fisiknya gede-gede. Maka nggak heran kalau umur 8, 9 tahun itu wanita-wanita itu udah haid. Zaman sekarang aja banyak kan, 9, 10 udah haid. Apalagi zaman Nabi SAW. Sama seperti korma zaman Nabi sama korma zaman kita jangan dianggap sama. Makanya di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini sahih, kata Nabi apa? Ittaqillaha, bertakwalah atau takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, walau bisyittat tamrah, walaupun kamu bersedekah dengan sebelah atau sepotong korma. Sepotong korma di zaman Nabi itu gede. Bukan kayak korma zaman kita. Zaman kita kecil-kecil. Kenapa tuh ada perubahan? Mungkin dari faktor lingkungan atau itu mungkin ngaruh mungkin. Tapi intinya di zaman Nabi kormanya itu gede-gede. Mungkin kalau dibayangin bisa kayak jambu kelutuk, tau ya? Jambu kelutuk yang hijau, mungkin seperti itu. Jadi jangan disamakan. Maka Nabi SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam, karena beliau adalah orang yang paling terdekat oleh Nabi SAW, dan dia sama seperti Khadijah, memiliki kesamaan apa? Walaupun beliau hidup di zaman jahiliyah, kedua orang tersebut nggak pernah menyembah berhala. Baik Khadijah ataupun Abu Bakar nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah minum khamar, nggak pernah bermabuk-mabukan. Kalau bahasa sekarang ini tinggal login, tinggal masuk. Itu doang. Sekarang lagi ngetren tuh di internet, login. Maka Nabi SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam, dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang nggak pakai A, yang nggak pakai B. Kalau sahabat yang lain masih mikir-mikir dulu, masih dulu Anda mikir dulu. Kalau bahasa kita istikharah mungkin. Tapi Abu Bakar langsung bersyahadat ketika itu. Bagaimana cara aku masuk Islam, wahai Rasulullah? Maka diajarkan oleh Nabi SAW bersyahadat. Lalu kemudian Abu Bakar ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Beliau ternyata ketika masuk Islam nggak serta-merta meninggalkan Nabi SAW. Ternyata beliau membantu dakwah Nabi SAW. Dan banyak sahabat-sahabat yang masuk melalui wasilah perantara dakwah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya siapa? Uthman ibn Affan, Zubair ibn Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Mus'ab ibn Umair, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Bahkan hampir 10 daripada sahabat yang dijamin masuk surga itu melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kecuali Umar, bukan. Umar enggak. Tapi kebanyakan itu adalah berdasar atas usaha daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau tidak meninggalkan Nabi SAW secara sendiri, gak serta-merta ketika dia masuk Islam Nabi ditinggalin begitu aja. Dan ternyata beliau sama seperti Khadijah, menyumbangkan hartanya demi Islam, demi Rasulullah SAW. Perjuangan beliau luar biasa. Apa yang diantaranya? Beliau banyak memberi budak-budak, menyelamatkan budak ketika mereka disiksa. Di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah, dengan harga yang begitu mahal. Bahkan diledek sama tuannya namanya Umayyah bin Khalaf. Kalau kamu tawar aja
kurang dari harga yang saya patok, saya bakal kasih. Tapi kata Abu Bakar, demi Allah, kalau kamu tambah lagi harga, bilang, maka saya akan tebus. Luar biasa. Sampai Abu Quhafah ketika itu bilang apa? Abu Quhafah ayah daripada Abu Bakar ketika itu belum masuk Islam, sampai mengatakan, ngapain kamu itu capek-capek nyari duit, kemudian keluarin duitnya cuma buat tebusin tuh budak. Palingan kamu cuma mau dipuji orang. Ini yang membela Abu Bakar bukan dirinya, bukan orang lain, tapi Allah langsung. Di dalam surat Al-Lail Allah mengatakan apa? Wasaddaqa bil husna. Dan dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kebaikan. Kemudian Allah mengatakan wala sawfa yarda, dan Allah ridha kepada perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kembali ke yang tadi, nama asli daripada Abu Bakar adalah Abdullah. Jadi Abu Bakar ini nama panggilannya, nama terkenalnya. Kalau kita mungkin kalau artis biasanya nama panggung, nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang diberikan keistimewaan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarganya masuk Islam, ibunya masuk Islam, bapaknya masuk Islam, semua Islam. Luar biasa. Ini salah satu sahabat yang mungkin gak dimiliki oleh sahabat yang lain. Bahkan ibunya itu masuk Islam dengan cara mudah. Siapa nama ibu daripada Abu Bakar? Ummu siapa? Anda lupa namanya, nanti insyaallah Anda lihat. Bukan Ummu, kalau Ummu Ruman itu ibunya istrinya. Anda lupa, nanti insyaallah nanti Anda lihat. Ibunya itu ketika itu Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar dalam keadaan sedih. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kamu sedih wahai Abu Bakar? Ibu saya benci banget sama engkau. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kamu supaya Allah meluluhkan hatinya sehingga dia mau menerima Islam. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Seketika itu juga ibu Abu Bakar masuk ke dalam Islam. Kalau ayahnya Abu Bakar masuk Islamnya agak telat ketika Fathu Makkah. Dan ayahnya Abu Bakar ini buta. Allah memberikan ujian kepada ayahnya Abu Bakar bahwa beliau ini dalam keadaan buta. Tapi setelah Allah menyelamatkan beliau, yaitu beliau menerima risalahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Zaid ibn Harithah. Banyak orang yang menyangka yang masuk Islam dulu adalah Ali, padahal yang masuk Islam adalah Zaid dulu. Karena Zaid ini lebih dewasa dan dua-duanya serumah ketika itu. Kalau Zaid itu masih mikir-mikir masuk Islam enggak ya? Masih mikir. Tapi enggak lama, keesokan hari atau 2 hari setelahnya dia menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Zaid ibn Harithah ini sempat didatangi oleh ayahnya yang bernama Harithah. Karena Zaid ibn Harithah ini dibeli oleh Khadijah, lalu kemudian dihadiahin oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Jadi Zaid itu berasal dari Irak, bukan dari Makkah ketika itu. Dari Irak. Zaid ibn Harithah lagi main sama teman-temannya, kemudian diculik. Habis diculik, dijual jadi budak. Jadi ngeri zaman dulu tuh. Karena Zaid bin Harithah itu ganteng. Maka kalau kata penculiknya aset nih. Kalau dijual gede, harganya apa? Harganya melonjak, harganya mahal. Maka dijual ke pasar di Mekah, namanya pasar Okaz. Pasar Okaz ini pasar yang terkenal untuk menjual budak. Jadi ada namanya pasar khusus budak. Maka dijual. Khadijah
kepencut sama akhlaknya. Zaid bin Harithah ketika diajak ngomong luar biasa. Dan Khadijah memiliki firasat ini sebenarnya kayaknya bukan orang miskin, orang terpelajar, orang terpendidik, dan ternyata benar. Zaid bin Harithah aslinya kaya. Singkat cerita dihadiahkan oleh Zaid bin Harithah oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Dan ternyata bapaknya terus mencari, akhirnya ketemu. Maka Zaid bin Harithah ketika dia ajak pulang sama bapaknya malah nangis. Dia malah memilih tinggal bersama Rasulullah SAW. Maka Harithah sebagai ayah memohon kepada Rasulullah SAW untuk diizinkan pulang. Kata Rasulullah SAW, kalau bahasa kita ini, bahasa bebasnya, saya atau anak ini gak pernah ngelarang kamu buat ngambil anak kamu. Cuman sayangnya dia gak mau. Sekarang saya tanya, sekarang saya kasih keputusan kepada anak. Kalau dia milih saya, maka dia akan tinggal dengan saya. Tapi kalau dia milih kamu, silakan bawa pulang. Ternyata Zaid bin Harithah lebih memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu cintanya Zaid bin Harithah, maka sampai Zaid itu diberikan julukan Hibbur Rasul, kekasihnya Nabi, atau seorang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, siapa yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ketika masuk Islam berumur 8 atau 9 tahun, jadi masih kecil ketika itu. Masih bocah kalau bahasa kita ini, masih anak-anak. Kalau orang Betawi bilang masih bau ingusan. Tapi beliau memutuskan perkara yang sangat besar, yaitu untuk pindah ke dalam agama Islam. Kisah menariknya adalah ketika Nabi SAW diajak masuk Islam, beliau ini masuk Islam karena apa? Melihat Nabi SAW sholat bersama Khadijah radhiyallahu anha. Ketika itu sholat belum disyariatkan untuk umatnya, tapi sudah disyariatkan untuk Rasulullah. Jadi buat Rasul udah wajib. Tapi Khadijah ketika mengikuti Nabi sholat nggak dilarang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tertariklah Ali. Ketika Nabi selesai sholat bersama Khadijah, ditanya sama Ali, kamu itu lagi ngapain? Saya lagi nyembah Allah. Siapa itu Allah? Tuhan saya dan Tuhan kamu. Dijelaskan siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ali, Tuhan itu bukan yang biasa disembah sama orang kafir Quraisy. Kok nggak kelihatan? Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu semalaman Ali bin Abi Thalib nggak bisa tidur tuh. Dipikir. Besokan paginya ditanya sama Nabi, gimana mau masuk Islam nggak? Saya tanya dulu ya sama bapak saya, musyawarah dulu. Maka silahkan kata Nabi. Nabi nggak maksa. Tapi berselang keesokan harinya, langsung Ali bin Abi Thalib malah mantap untuk masuk Islam. Kata Nabi, kamu udah itu belum? Udah musyawarah belum sama ayah kamu buat masuk Islam? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Allah menciptakan diri saya nggak pakai musyawarah sama ayah saya sama ibu saya. Masa ketika saya mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala saya harus musyawarah? Maka akhirnya masuk Islamlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baru ketika itu Ali bin Abi Thalib berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahi ayah yang bernama Abu Thalib. Yang menariknya, Abu Thalib sampai meninggal enggak masuk Islam, tapi beliau enggak memusuhi dakwahnya Nabi, malah mensupport. Ketika Khadijah dan Abu Thalib masih hidup, orang kafir Quraisy itu masih agak segan, nyiksanya masih mikir-mikir gitu, nyari-nyari kesempatan. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, baru tekanan Nabi lebih dahsyat lagi. Yang menariknya, Abu Thalib Allah enggak kasih hidayah, tapi ibunya Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Semua anak Abu Thalib masuk Islam, dari kakaknya yang paling tertua sampai adiknya yang paling terkecil.
Jadi Talib itu kakaknya Nabi yang paling kakaknya Ali yang paling tua. Lalu kemudian Ja'far, lalu kemudian Ali sendiri, kemudian Aqil, kemudian ada namanya saudara perempuannya Ali yang bernama Ummu Hani. Semuanya masuk Islam. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah ini berdasarkan apa namanya? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah itu bukan kepengennya kamu hai Muhammad. Tapi bukan siapa yang kamu suka. Si A pengennya si A. Tapi Allah kasihnya si B. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, siapa yang Dia mau. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, buru-buru kita ambil, buru-buru kita jemput, jangan sampai itu hidayah lepas. Banyak orang begitu. Allah udah kasih sinyal hidayah, dia malah lepas. Seperti Abu Lahab dikasih hidayah malah ditinggalkan begitu aja. Begitu juga Abu Talib. Sampai-sampai Nabi ketika Abu Talib wafat, sampai-sampai Nabi pengen mengistighfarkan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat Abu Talib. Ketika itu belum turun ayat, maka buru-buru Allah menurunkan ayat. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba. Gak pantas bagi seorang nabi dan juga orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, sampai dipertegas sama Allah, walaupun dia itu masih keluarganya kamu. Apalagi Abu Talib adalah, dan ini wajar, manusiawi. Allah ingin memperlihatkan sisi kemanusiaan Rasulullah SAW karena beliau luar biasa. Pertama, paman kandungnya. Beliau adalah orang yang merawat dan menjaga Nabi SAW selepas kakeknya beliau meninggal, yaitu Abu Talib. Beliau merawat dan menjaga Nabi di waktu Nabi masih kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau menikah bahkan. Lalu kemudian beliau adalah paman kandungnya Nabi SAW. Bahkan setelah Nabi SAW telah diangkat menjadi Nabi dan sudah mulai berdakwah, mengajak manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, beliau enggak memusuhi. Beda sama Abu Lahab. Walaupun Nabi tetap terpukul secara manusiawi paman, tapi enggak terlalu terpukul. Kenapa? Karena Abu Lahab musuhi. Kalau Abu Talib enggak musuhi, malah membantu, malah melindungi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau Nabi sampai terpukul. Ini adalah sisi manusiawi. Jadi Allah nggak menghilangkan sisi kemanusiaan daripada Rasulullah SAW, supaya kita bisa mencontoh gimana ketika kita lagi berdakwah, ada keluarga kita yang mental. Wajar kalau sampai kita juga ikut bersedih. Ini adalah salah satu orang-orang yang masuk ketika Nabi SAW berdakwah di masa-masa Syria, di masa-masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq nggak tinggal diam, ikut membantu dakwah Nabi SAW sehingga banyak yang masuk Islam. Di antaranya siapa? Arqam bin Ibn Abil Arqam. Dan disitulah Nabi SAW memilih rumah Arqam bin Abil Arqam menjadi pusat dakwah. Ada di atas, di ujung Bukit Safa, maka disebut Darul Arqam, rumahnya Arqam. Kenapa Nabi SAW memilih rumah satu sahabat untuk memudahkan dakwah Nabi SAW? Jadi kalau ibu kata kalau mau kajian ke Nabi langsung di situ deh, untuk memudahkan para sahabat Nabi SAW untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Terus sampai kurang lebih 30 orang masuk Islam. Ulama di sini khilaf, ada
Ada yang mengatakan selama fase dakwah sahabat yang masuk Islam 30, ada yang mengatakan sampai 50. Jadi ini fase yang Nabi SAW, walaupun fase dakwah Syria ini sembunyi-sembunyi, tapi ternyata nggak mudah. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy mulai mengendus dakwahnya Rasulullah SAW. Dan banyak sahabat yang disiksa. Di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini termasuk sahabat yang disiksa oleh para pemuka kafir Quraisy. Banyak sahabat-sahabat yang disiksa, termasuk Mus'ab bin Umair yang diboikot sama ibunya sendiri. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang disiksa oleh keluarganya ataupun oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Apalagi kalau yang masuk Islamnya adalah budak seperti Bilal bin Rabah. Dan Bilal ini termasuk seorang sahabat Nabi yang masuk di fase sirriyah ini, di fase dakwah sembunyi-sembunyi. Maka luar biasa, Bilal ini masih disiksanya ketika Nabi memasuki fase dakwah jahriyah, karena Nabi yang menyuruh Bilal untuk menyembunyikan keislamannya, karena beliau adalah budak dan lemah, sehingga Nabi menjaga keselamatan sahabat-sahabatnya. Jadi luar biasa ini perjuangan Rasulullah SAW dan juga para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita bersyukur nih, kita cuma tinggal terima jadi, terima beres. Yang berat siapa? Sahabat. Makanya jangan sampai kita ngomong, coba kita hidup zaman Nabi. Ya kalau kita golongannya Abu Bakar enak, kalau golongannya Abu Lahab banyak itu. Abu Thalib kurang baik, kurang gimana lagi dekatnya sama Nabi, ngedukung langsung. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita salah satunya apa? Ikuti sunnah Nabi SAW. Udah ikutin aja sunnah Nabi, kita ikutin. Apa yang Nabi SAW perintahkan, kita ikutin. Apa yang Nabi suruh larang, dia larang. Larang bagi diri kita. Gampang sih, sebenarnya gampang. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada jalan lain ketika kita ingin mentaati Allah, harus pintunya Nabi. Kenapa? Karena Nabi lah yang diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu satu-satu jalan keselamatan kita harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah salah satu bentuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di masa-masa 3 tahun Nabi SAW melakukan dakwah Syria, Nabi SAW juga mendapatkan gangguan karena udah mulai diindus sebagaimana tadi anak katakan. Dan dari mana orang-orang kafir Quraisy mulai mengetahui? Dari sikap-sikap sahabat-sahabat yang masuk Islam. Mereka yang dulunya mau menyembah berhala, tiba-tiba mereka nggak menyembah berhala. Itulah salah satu yang paling kuat. Adapun kalau misalnya kayak khamar ketika itu belum diharamkan, karena ada sahabat yang kecanduan khamar ketika itu. Maka ketika itu belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insyaallah kita akan jelaskan tentang khamar. Tapi yang paling mencolok apa? Sahabat udah nggak menyembah berhala lagi. Di situlah orang-orang kafir Quraisy mulai melihat, oh ini kayaknya udah beda nih. Biasanya kan kalau udah mulai beda, tuh mulai disorot. Itulah yang dilakukan, yang dirasain sama sahabat. Oh ini si fulan nih beda nih. Biasanya dia nyembah, dia kagak nyembah. Itulah kenapa akhirnya mulai sedikit demi sedikit terbongkar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Satu persatu mereka disuruh mengaku. Maka akhirnya banyak sahabat yang disiksa. Seperti yang tadi Abu Bakar As-Siddiq, nanti ada namanya Amr ibn Yasir. Itu di fase-fase dakwah secara jahri, secara terang-terangan. Yang di fase kedua ini itu dahsyat. Tapi kalau di fase siriyah yang merasakan adalah Abu Bakar As-Siddiq di antara. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Jangan kira Ali itu nggak disiksa juga. Sama siapa? Sama pamannya Abu Lahab. Dia nggak mandang bapaknya lagi udah. Sempat disiksa sama Abu Lahab, tapi karena dia masih mandang bapaknya juga, akhirnya dia dilepasin. Jadi dipecat jadi ponakan. Beneran, karena dia sepupu Nabi, sepupu langsung kan. Berarti Abu Lahab sama Abu Thalib itu kakak adik. Berarti Ali ke Abu Lahab paman langsung juga, paman kandung. Bahkan Ali bin Abi Thalib dibilang gila sama Abu Lahab, ngapain kamu ngikutin si Muhammad? Tapi dijelasin juga, didakwahin juga Abu Lahab sama Ali. Tapi dasar itulah hidayah memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang gimana itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib dan abu-abu yang lain setiap hari ngelihat Nabi SAW. Sampai Abu Jahal itu kalau lagi ngumpul sama teman-temannya, kemudian Nabi lewat, Nabi baca Al-Quran, disuruh kabur. Kalau nggak kita bisa mengikuti Muhammad, kita akan tersihir dengan yang dibaca oleh Muhammad. Dia tahu itu sebenarnya Al-Quran. Bahkan Abu Jahal pernah membuat pengakuan, gak ada orang yang paling aku cintai kecuali Muhammad. Cuman itu lagi kembali ke yang tadi, hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dilalui oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selama 3 tahun beliau membuat fondasi, dan ternyata gak mudah. Di fase 3 tahun itu secara sembunyi-sembunyi ketahuan juga. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi SAW untuk berdakwah secara jahriyah. Walaupun ketika itu masih lemah. Tapi kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk berdakwah jahriyah? Karena ketika itu iman para sahabat sudah mulai kuat ketika itu. Abu Bakar, kemudian Khadijah. Karena Nabi disupport juga secara finansial, secara materi dan sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengukur keimanan mereka dan mereka sudah mulai siap untuk melalui tingkatan daripada ujian yang lebih berat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan insyaallah dakwah atau fase yang kedua ini akan kita bahas di minggu yang akan datang. Ada yang bertanya sebelumnya? Ada yang bertanya? Kalau begitu, alhamdulillah udah paham semua berarti. Alhamdulillah. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan menjelaskan tentang dakwah Nabi SAW, yaitu di fase yang kedua, fase jahriyah. Ini luar biasa lagi tantangan yang dihadapi oleh Nabi SAW dan juga para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena posisi Islam ketika itu belum kuat, tapi Allah sudah menyuruh Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi ini fase yang pertama, fase secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini salah satu pelajaran hikmah sebagai sebelum ada tutup. Hikmahnya, kalau antum mau berdakwah, lihat dulu situasi. Kalau misalnya antum dakwah Islamnya masih lemah,
pelan-pelan satu persatu. Jangan langsung gimana entah digebukin. Karena kita ini wajib untuk mempertahankan diri kita. Itulah kenapa Nabi disuruh hijrah. Gak boleh kita bunuh diri, itu namanya bunuh diri. Apa syahid? Kalau kita masih bisa mencegah, menghindar, kita menghindar. Kalau nggak ada jalan lain, baru. Nabi Zakaria walaupun terbunuh, beliau ngumpet dulu di bawah pohon. Tapi akhirnya dibongkar sama iblis yang menyamar menjadi seorang manusia. Dikasih tahu sama kaumnya, tuh Zakaria lagi ngumpet di batang pohon itu. Ada usaha, ada ikhtiar, bukan terus menerus. Oh iya, Anda siap mati syahid, nggak begitu juga. Ada usaha yang harus kita lakukan untuk menghindar daripada bahaya. Makanya nanti di fase yang kedua ini luar biasa. Nabi nanti diboikot selama 3 tahun. Kemudian Nabi menyuruh sahabat untuk berhijrah. Jadi hijrah ini ada 3 di zaman Nabi. Hijrah yang pertama kemana? Ke Habasyah. Di Habasyah ini ada dua periode. Periode pertama sama kedua. Periode yang ketiga Nabi bersama para sahabat ke Madinah. Jadi masih panjang, tantangannya luar biasa. Ini kira-kira berapa tahun kita baru keluar. Tapi semoga nggak bosan. Semoga Allah mau memanjangkan usia kita sehingga bisa sampai selesai. Karena pelajaran yang luar biasa daripada setiap kehidupan Rasulullah SAW. Bukan kayak kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sedikit yang bisa diambil pelajaran. Sedikit aja alhamdulillah daripada nggak ada sama sekali. Tapi kalau Nabi SAW setiap sisi kehidupan beliau pasti pelajaran. Maka insya Allah semoga kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau nggak ada yang ditanya maka kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.